Di tahun 1978, seorang pria ditemukan kelaparan dan mati kedinginan. Namun anehnya, dia dikelilingi oleh makanan dan penghangat. Sebuah mobil ditemukan terbengkalai dalam keadaan berfungsi sempurna dengan bahan bakar yang masih seperempat dari tangki. 4 mayat ditemukan tersebar bermil-mil terpisah satu sama lain. Namun ada satu pria yang memilih pergi menjauh keluar dari mobil, berjalan ke pegunungan yang luas dengan angin musim dingin yang kencang saat itu. Satu orang ini sampai saat ini tidak ditemukan, bahkan tanda-tanda keberadaannya pun tidak ada. Tapi diduga pasti dia sudah mati. Kedengarannya memang seperti aneh dan membuat bertanya-tanya, hingga membuat anggota keluarga penyelidik frustasi akan tak bisa menemukan jawabannya. Hingga saat ini apa yang terjadi pada mereka semua kita tidak tahu. Kisah tragedi tragis ini mereka namakan American Diet Love Pass with the 5 Boys from Yuba City, atau bisa disebut Diet Love Pass-nya Amerika. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Kita mulai dari profil masing-masing dari kelima orang ini. Yang pertama ada Theodore Earl Weir. Lahir pada 26 Mei 1946, bertubuh gemuk dengan rambut dan mata coklat. Dia orangnya ramah, murah senyum terhadap orang asing dan penuh kasih sayang terhadap keluarga. Sikap aneh yang ia miliki adalah dia suka melambaikan tangan kepada orang-orang dan terus melambaikan tangan meski berjam-jam hingga orang tersebut membalasnya. Sebenarnya dia orang yang memiliki kekurangan mental dan intelektual. Ya, agak lemot lah ya bahasanya dibandingkan dengan teman-temannya. Dia juga sebelumnya bekerja di bar, melayani pelanggan dan bersih-bersih. Pihak keluarga sudah mendesaknya untuk berhenti karena khawatir itu membuatnya stres dan frustasi. Namun karena memang keinginannya untuk bekerja, maka dia tetap mempertahankan pekerjaannya tersebut. Dia juga sering menelepon rekannya yang bernama Will Sterling hanya untuk membacakan berita koran yang menarik dan menjadikannya lelucon. Yang kedua ada Jackie Charles White, adalah pemuda berusia 24 tahun. Dia juga memiliki keterbelakangan mental yang mana mengakibatkan apa yang dikerjakannya menjadi lambat, yang menjadikannya seperti adik laki-laki dari Ted, dan mereka terus saling bersama kemanapun mereka pergi. Pria yang ketiga yaitu William Lee Sterling. Pria berusia 28 tahun, lahir pada 5 April 1949. Orang-orang di sekitarnya mengenal William dengan rambut hitam dengan matanya yang berwarna biru muda. Dia sering menghabiskan waktunya berjam-jam mengunjungi rumah sakit jiwa untuk membacakan buku keagamaan yang dia bawa kepada pasien. Karena memang dia dikenal dengan pria religius yang selalu menyebarkan pesan-pesan kebaikan dari Tuhannya. Yang keempat ada Jack Anthony Madruga. Pria berumur 30 tahun, lahir pada 18 Juni 1947. Dikenal dengan orang bertubuh besar dan kekar dengan ciri rambut dan mata coklat. Dia lulusan SMA dan mantan veteran Angkatan Darat Amerika Serikat yang pernah ditugaskan di Vietnam sebelumnya. Lalu dia sempat bekerja di Sunsweet Growers yang merupakan salah satu pengolah buah kering terbesar di California. Namun dia diberhentikan karena kemampuan kognitifnya yang dianggap kurang. Jack sama seperti rekannya tadi, yaitu cenderung orang yang lamban. Namun hanya dia satu-satunya dari kelima orang ini yang memiliki surat izin mengemudi California dengan kemampuannya mengemudi yang baik, karena dia juga punya mobil American Muscle Mercury Montego tahun 1969, yang mana mobil kecintaannya dan tak seorang pun boleh mengendarainya kecuali dirinya sendiri dan atas izin dalam keadaan tertentu bila orang lain ingin memakainya. Yang terakhir dari kelima orang itu adalah Gary Del Mathias yang berusia 25 tahun. Dengan ciri pria berambut coklat muda serta memakai kacamata berlensa tebal, yang menurutnya bila tak memakai kacamata tersebut, apapun yang dilihatnya menjadi double. Dia bekerja paruh waktu sebagai asisten tukang kebun dari ayah tirinya yang bernama Bob Klopp yang memang memiliki usaha pertamanan. Gary juga menerima bantuan tunjangan bagi berkebutuhan khusus alias kekurangan mental dari tentara Amerika Serikat. Seperti Jack Madruga, Gary juga pernah bertugas di satuan militer, namun dia diberhentikan setelah kasus narkoba dan masalah kesehatan mentalnya saat dia ditugaskan di luar negeri, yaitu Jerman. Setelah bebas dari kemiliteran, Gary Mathias menjalani perawatan obat untuk skizofrenia paranoid, yaitu dalam keadaan stres berat, dia akan mengalami delusi dan suka berhalusinasi dengan amat parah. Gary mengalaminya karena memang terikat dalam obat-obatan terlarang yang menyebabkan gangguan terhadap mental dan pikirannya.
Namun dalam perawatannya, Gary selalu patuh dengan dokternya sehingga dia berhasil dalam pengobatannya. Tapi tidak berarti dia bisa keluar dan sembuh total dari penyakitnya. Masih butuh waktu, dan apabila dia kelelahan hingga stres, penyakitnya bisa kambuh lagi. Begitulah kelima karakter dari mereka masing-masing, yang pada intinya mereka semua mempunyai kekurangan dalam mental dan lambatnya intelektual. Maaf nih, bisa disebut cacat gak sih? Ya begitulah. Ya memang benar kelima pria itu adalah bagian dari program untuk penyandang cacat mental yang disebut Gateway Project, yang merupakan program dari kota Yuba untuk orang-orang cacat. Sebenarnya Gary Mathias bukan orang yang lambat, hanya saja dia mengalami penyakit skizofrenia tadi, yang mana tidaklah sedikit orang yang mengalaminya. Banyak kok orang-orang kalangan atas juga mengalaminya, seperti anak dari Albert Einstein yaitu Edward Einstein juga mengalami skizofrenik. Mara Popkin, seorang artis, juga mengalami skizofrenik. Andy Gorham, seorang kiper legendaris dari Skotlandia di era 80-90-an, juga penderita skizofrenik. Dan juga Lionel Aldridge, seorang pemain sepak bola Amerika yang juga menderita hal yang sama. Jadi memang penyakit skizofrenik masih dalam kategori wajar lah ya. Pada tanggal 25 Februari 1978 terdapat jadwal mereka dalam pertandingan bola basket yang memang diselenggarakan oleh program yang khusus untuk menyandang keterbatasan mental. Dalam kesempatan ini, anggota keluarga masing-masing dari mereka mensupport tidak akan melewatkan pertandingan ini. Mereka berlima pun sangat antusias dengan penuh semangat akan pertandingan tersebut. Namun pada akhirnya mereka tak akan pernah memainkan pertandingan tersebut. Bahkan mereka tidak pernah kembali kepada keluarga mereka. Malah sebaliknya, mereka akan menemui takdir kematiannya masing-masing dengan cara yang tragis. Sehari sebelumnya, yaitu di tanggal 24 Februari 1978, setelah mereka menghadiri pertandingan bola basket di Chico State pada jam 10 malam, mereka berlima pergi ke arah selatan dengan jarak 50 mil menggunakan mobil milik Jack Anthony Madruga, yaitu Mercury Montego 1969 berwarna biru kehijauan tadi. Mereka mampir ke minimarket untuk membeli beberapa makanan dan minuman seperti susu, 2 botol Pepsi, Snickers, dan makanan ringan lainnya lah. Lalu setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya dan mengingat besok adalah hari besar pertandingan bola basket dari kelompok mereka. Di malam setelah mereka membeli makanan tersebut, mereka melanjutkan perjalanannya. Namun, tak disangka-sangka mereka tak pernah pulang ke rumah sehingga anggota keluarga menjadi khawatir dan jadi panik. Memang sebelum-sebelumnya mereka tak pernah telat dan patuh saat jam pulang ke rumah. Maka dari itu pihak keluarga menelepon dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kehilangan anak-anaknya. Pada tanggal 28 Februari 1978, 4 hari dari terakhir kali mereka terlihat, polisi menemukan mobil Jack Madruga di tengah-tengah hutan Oroville yang mengarah melalui hutan nasional pelumas California. Yang pada awalnya terlihat mobil itu warna putih dikarenakan selimut salju dari badai kemarin hari. Mobil itu berada di 70 mil dari Chico di awal mereka berangkat tadi. Jalan ini memang sepi dari pengendara lain, apalagi kalau malam hari. Yang mana jalan ini sempit, yang satu jalurnya hanya pas cukup satu mobil saja, dan sebelah kanan kiri hanya hutan dengan pohon yang menjulang tinggi. Mobil ditemukan di jalanan berbatu kerikil dengan selimut salju, dengan kondisi bensin seperempat dari tangki. Namun anehnya kunci tidak ada alias hilang tak ditemukan. Mungkin dibawa pemiliknya sendiri. Kondisi mobil yang sudah terendam salju sedalam 10 inci yang jelas tidak bisa digerakkan. Namun anehnya lagi, mereka meninggalkan mobil dengan keadaan tanpa mengenakan jaket tebal musim salju. Mereka hanya mengenakan baju biasa sehari-hari. Malah itu akan menyebabkan mereka terserang frostbite bila keluar mobil tanpa baju penghangat. Di dalam mobil ditemukan makanan dan minuman yang mereka beli tadi di minimarket telah mereka makan, yang dibuktikan dengan banyaknya bungkus makanan yang sudah terbuka, dan masih ada beberapa makanan yang tersisa, tinggal setengah dari bungkusnya. Keadaan mobil tidak menunjukkan adanya kecelakaan atau goresan dari bodi mobil pun tidak ada, yang artinya mereka berkendara dengan sangat hati-hati. Para penyelidik kesulitan dalam pencarian mereka karena medan dari salju sudah tebal yang tidak memungkinkan menggunakan roda 4. Bahkan pencarian saat itu menggunakan kuda dan beberapa personil menggerahkan anjing pelacak untuk menyisir lereng gunung. Para tim pencari sempat kewalahan dan hampir tersesat pula mengingat dingin dan angin salju yang terlalu berbahaya.
Namun sejauh 150 mil tak ditemukan tanda-tanda dari mereka. Salah satu ciri dari kekurangan kemampuan kognitif mereka adalah tingkahnya yang seperti anak kecil, yang membuat ibu dari Jack Madruga sangat meyakini dan mengatakan bahwa, "Saya meyakini bahwa anak saya akan pulang langsung setelah pertandingan dan tidak mungkin dia pergi ke pegunungan secara tiba-tiba malam itu." Selain dari rencana mereka berlima pergi tanpa sebab ke arah hutan, pihak keluarga juga bingung dengan lokasi mobil Madruga yang ditemukan. Dari Madruga sendiri, si pemilik mobil yang tidak suka berkemah dan sangat membenci dingin, dia tidak mungkin melakukan perjalanan ini apalagi ke tempat ketinggian dengan angin salju kencang. Itu sangat tidak mungkin. Yang parahnya lagi membuat keluarga bingung adalah kenyataan bahwa Madruga tidak terbiasa dengan jalan itu, yang bahkan dia sendiri sebelumnya tidak pernah berkelana di jalan yang curam, gelap, sempit, dan berangin. Mungkin pertanyaan di benak kalian, mungkin saja bukan Madruga yang mengemudikan tapi rekannya yang lain. Jawabannya adalah tetap Madruga yang mengemudikan mobilnya sendiri, karena hanya dia yang memiliki SIM dan dia tidak rela mobilnya dikemudikan orang lain. Dan itu sudah dipastikan dari penyelidik saat menyelidiki mobilnya bahwa memang benar Madrugalah yang mengemudi. Untuk membantu penyelidikan, tiba-tiba ada seorang pria berumur 55 tahun yang bernama Joseph Shones. Dia melaporkan dan memberitahu penyelidik tentang perjalanan mereka lakukan sekitar pukul 17.30 di tanggal 24 Februari malam hari. Mengapa Shones tahu? Karena Shones saat itu pergi ke hutan untuk mengecek kondisi cuaca, karena akhir pekan depan dia akan melakukan perjalanan bersama keluarganya. Dia mengatakan pula bahwa mobil yang ditumpanginya terjebak dalam salju dan tidak bisa bergerak meski sudah dipaksakan, dan dia sedikit mengalami serangan jantung ringan hingga tak dapat melanjutkan perjalanan. Dokter juga mengkonfirmasi akan hal itu. Pada malam itu yang sepi dan bahkan tidak ada seorang pun di hutan tersebut, posisi Sean hanya berjarak 150 kaki dari tempat mobil kelima anak itu ditemukan. Setelah sedikit syok dari awal serangan jantung, Sean memutuskan untuk masuk ke dalam kendaraannya, menyalakan penghangat dan berbaring di kursi serta berencana untuk menginap semalaman dengan mobil menyala yang akan menghabiskan bahan bakar secara perlahan. Di malam itu, sembari Sean menikmati malamnya di dalam mobil sendirian, dia mendengar siulan orang dari dekat jalan. Sean keluar dari mobilnya untuk meminta bantuan dan ternyata dalam sorotan lampu mobil di kegelapan malam dia melihat para segerombolan pria. Namun saat Sean berteriak meminta bantuan, suara pria itu menjadi sunyi, tak terdengar lagi, serta lampu mobil depannya mati. Awalnya Sean melaporkan melihat dua kendaraan atau dua mobil, tetapi saat itu dia mengalami sakit dan panik yang mempengaruhi persepsi dalam penglihatan serta ingatannya. Anehnya lagi, saat dia kembali ke mobil dan mulai memejamkan matanya, dia dibangunkan lagi oleh suara orang yang melakukan percakapan serta lampu senter yang menyinari kendaraannya. Dengan terkejut dan cepat, Sean keluar dari mobil bahwa ini kesempatannya untuk meminta bantuan. Dan dia pun berteriak, tapi secara tiba-tiba dia disambut dengan keheningan. Suara tersebut hilang dan cahaya senter mereka juga menghilang. Begitulah Sean mengalami malamnya yang mencekam terus-menerus. Hingga sadar bahwa mobilnya telah kehabisan bahan bakar, dia terpaksa meninggalkannya untuk mencari tempat berlindung di tengah malam yang dingin sebelum matahari terbit. Dengan keadaan yang cukup ketakutan, dengan menahan rasa sakit dari serangan jantung, dia berjalan sejauh 8 mil kembali ke tujuan awalnya, yaitu sebuah pondok yang dia kunjungi tadi. Nah, disinilah saat dia menuruni bukit, dia melewati mobil Madruga yaitu Mercury Montego yang berwarna biru kehijauan, yang mana mobil tersebut kosong tanpa penumpang tepat di tengah jalan. Begitulah laporan Sean dalam perjalanannya hingga dia sampai di pondok yang dia kunjungi sebelumnya, karena Sean memang paham betul dan hafal tentang jalan untuk kembali ke pondok tersebut. Di sisi lain, dari hilangnya kelima orang tersebut, dilansir dari laporan pihak toko makanan dan minuman hangat jauh dari situ yang bernama Brownshill General, mengatakan bahwa sempat menjual beberapa makanan pada kelompok pria tersebut. Namun cerita mereka tak selaras dengan pengakuan keluarga akan detail dan kesesuaian karakter kelima pria tersebut, seperti Jack Madruga yang menggunakan telepon, yang mana saudara laki-lakinya tahu betul bahwa Jack membenci menggunakan telepon umum, jadi itu bukan Jack Madruga. Dan banyak lagi ketidaksesuaian dari cerita pihak toko tersebut. Mereka hanya mengkonfirmasi pernah menjual beberapa makanan kepada 5 orang pria malam itu, yang mungkin 5 pria itu adalah
orang lain. Pernah juga pihak keluarga melaporkan kehilangan anak-anak mereka kepada paranormal yang mengatakan bahwa mereka telah diculik dan dibawa ke Arizona dan Nevada dan dibunuh di Oroville, di sebuah rumah merah berlantai 2 yang tersusun dengan batu bata dan kayu. Jalan menuju ke sana berkerikil dengan nomor rumah 4723 atau 4753. Waduh, detail banget ya orang paranormalnya. Beda kalau yang di sini. Selama 2 hari penuh, para penyelidik kepolisian berpatroli di sepanjang jalan Oroville, mencari rumah itu, tapi tak pernah ditemukan dan tak pernah ada. Ayah tiri dari Gary Mathias dan di keluarga dari masing-masing mereka mengumpulkan dana sebesar $1.000. Namun alhasil mereka mendapatkan $2.600 dari sumbangan kontribusi masyarakat akan kejadian tersebut. Pada tanggal 4 Juni, lebih dari 100 hari atau 3 bulan lamanya setelah tragedi tersebut, yang mana pencarian tidak membuahkan hasil apapun. Musim semi telah tiba yang mana mengakibatkan cairnya salju musim dingin. Ada beberapa pengendara sepeda motor menikmati hari Minggunya dengan jalan-jalan menjelajah ke hutan. Hingga akhirnya mereka sampai di Gubuk Tua, yaitu tempat bekas layanan regional hutan yang sepi dan tak berpenghuni. Yang mana di sekeliling gubuk tersebut terdapat beberapa trailer. Trailer yang dimaksud di sini adalah kayak rumah yang didesain bisa jalan dengan menggunakan roda. Ya, gambarnya, ilustrasinya seperti inilah ya. Mungkin kalian ngerti dan tahu namanya ini apa, tapi disebutkan ini adalah namanya trailer gitu ya. Yuk lanjut. Di dalam trailer tersebut ditemukan Ted Weher terbaring di tempat tidur yang membeku sampai dia meninggal. Sepatu yang ia kenakan sebelumnya hilang, tak ditemukan di sekitarnya. Cincin nikelnya dengan ukirannya Ted tergeletak di meja samping tempat tidur bersama dengan kalung emas, dan dompetnya yang berisi uang tunai masih ada. Pihak keluarga juga mengkonfirmasi bahwa itu memang benar milik Ted, karena secara rutin Ted selalu membawanya. Namun yang tidak biasa dan cukup aneh adalah jam tangan bermerek Waltham warna emas dengan parnik kristal malah berada di situ, yang mana pihak semua keluarga tak ada yang mengenali barang tersebut. Tetapi ditemukan sepatu Mathias di situ, yang mengartikan bahwa mungkin mereka bertukar sepatu dengan temannya yang telah meninggal karena dia tidak membutuhkannya lagi, sedangkan Gary Mathias membutuhkan untuk kehangatannya sendiri. Dari semua keanehan dan kebingungan, mulai dari arloji punya siapa dan lain sebagainya, yang lebih membingungkan lagi adalah kematian tubuh mereka sendiri. Seperti Ted yang dilansir bahwa pria dengan bertubuh kekar dan sehat dengan awal berat 200 pound ini malah mati kehilangan berat badannya hingga 80-100 pounds karena kelaparan, dengan kaki yang sudah terserang frostbite. Pria ini hidup yang ditandai dengan tumbuhnya janggut sepanjang 1 inci di wajah Ted, yang menandakan bahwa dia hidup menderita kelaparan dalam tempat itu selama 8-13 minggu, yang menurut penelitian rambut manusia tumbuh rata-rata setengah inci per bulan. Dan saat kematiannya, tubuhnya ditemukan dalam keadaan masih membeku dan sedikit membusuk. Dia ditemukan dengan jarak 31 km dari lokasi mobil mereka sebelumnya. Bagaimana mungkin dia melakukan perjalanan segitu jauh dengan salju dingin tanpa jaket penghangat? Dan lagi, tempat dia ditemukan dengan kondisi pintu terkunci dan diketahui dia masuk dengan memecahkan jendela kaca. Anehnya lagi, di sana banyak kayu kering dan korek api, tapi kenapa tidak membuat api untuk penghangat? Dan banyak makanan di sekitarnya, seperti ditemukan makanan basah milik militer Amerika Serikat yang telah dibuka dan dimakan sedikit. Dan bahkan ada loker yang isinya makanan kering yang bisa bertahan hingga setahun, namun tak tersentuh sedikit pun. Anehnya lagi, adanya keberadaan gas tangki propana yang juga tak tersentuh, yang sebenarnya bisa dia manfaatkan untuk menyalakan trailer untuk kehangatan. Sehari setelah jasad kematian Ted ditemukan, pada tanggal 5 Juni petugas pencarian menemukan jasad William Sterling dan Jack Madruga. Mereka ditemukan bermil-mil dari lokasi Ted ditemukan. Mereka berdua di lokasi 18 km dari mobil mereka sendiri sebelumnya. Tubuh Jack Madruga yang ditemukan di pinggir aliran sungai terlentang menghadap langit, yang sebagian dari tubuhnya sudah terkoyak oleh hewan buas, dengan masih memegang jam kesayangannya di tangan kanan. Sedangkan tubuh William Sterling ditemukan telah membusuk dan tulang-tulangnya berserakan di sekitar luas 15 meter persegi di dekat jalan.
2 hari kemudian, mimpi buruk setiap orang tua terjadi ketika ayah Jackie Hewitt menemukan jasad anaknya sendiri saat melakukan pencarian bersama tim. Padahal sebelumnya tim pencari dan anggota keluarga lainnya bersikeras untuk membujuknya agar tak ikut dalam pencarian. Adegan itu masih teringat di benak mereka yang menyaksikan seorang ayah menemukan putranya sendiri mati dalam keadaan tragis. Sama seperti jasad Jack Madruga dan William Sterling, jenazah Hewitt ditemukan di barat laut dekat dengan Ted Weir ditemukan. Namun, sepertinya dia berjalan sendirian terpisah dari yang lain, yang mana sang ayah mengenalnya dari jeans dan sepatunya yang memang ia selalu kenakan. Dan dia ditemukan sudah dalam keadaan membusuk dan tinggal tulang. Sekitar 1/4 mil dari trailer Ted ditemukan, terdapat 3 selimut terbuat dari wol dan ditemukan senter dalam keadaan tombol mati. Apakah mungkin temuan ini ada hubungannya dengan mereka semua? Masih belum bisa dipastikan hingga sampai saat ini. Dari mereka berempat yang berhasil ditemukan, namun hanya Gary Mathias yang hilang tanpa jejak tidak ditemukan. Bahkan mengenai tanda-tandanya pun informasinya tidak ada. Hanya informasi bahwa Gary mengenal orang-orang di Forbes Town. Mungkin saja dia mengarah ke sana dalam perjalanannya. Namun setelah diselidiki, mereka yang berada di Forbes Town mengkonfirmasi bahwa tak pernah bertemu Gary Mathias selama setahun itu. Banyak teori tentang logika dan alasan dibalik kematian tragis ini, tetapi satu fakta mungkin penyakit mental mereka kumat yang mana bisa menyebabkan stres sehingga delusi dan halusinasi yang parah membuat mereka keluar dari kehangatan mobil Madruga. Sungguh tak mungkin melihat Jack Madruga meninggalkan mobil kesayangannya, apalagi tidak boleh dikemudikan orang lain kecuali memang benar-benar disetujui oleh Jack sendiri dalam kondisi tertentu. Yang memang menjadi pertanyaan besar dalam kasus ini adalah mengapa mereka tidak tetap di mobil semalam saja untuk kehangatan dari kencangnya salju waktu itu? Dan mengapa nekat keluar mobil dan berjalan jauh dengan tidak menggunakan jaket penghangat di dinginnya salju yang ekstrim? Lalu mengapa mereka berjalan terpisah atau tidak berkelompok saja? Yang terbukti bahwa hutan sangatlah sunyi dan tidak menjamin akan keselamatan hidup, bahkan berbulan-bulan belum tentu menemukan keselamatan di hutan tersebut. Mungkin keluar mobil bisa saja 10 menit, 15 menit, atau paling lama 30 menit untuk mencari bantuan. Lalu kembali ke mobil untuk menunggu keesokan harinya dan menunggu bantuan tiba. Lalu pertanyaan besar lainnya adalah, kenapa Ted yang dikelilingi makanan kering yang melimpah namun ditemukan dengan keadaan kelaparan dan terbaring di tangki gas yang dapat menghangatkannya namun dia masih membeku? Itu semua menjadi pertanyaan-pertanyaan besar yang masih ditanyakan oleh pihak teman dan keluarga hingga sampai saat ini. Mungkin kalian ada pemikiran dan pendapat lain dari kasus tragedi American Dyatlov Pass kali ini. Bisa bantu komen-komen di kolom komentar, karena yang membahas tentang kasus ini di internet banyak sekali dengan durasi yang amat panjang, bahkan ada juga yang membaginya atas part-partan gitu. Namun pada intinya sih semua hanya spekulasi dan teori belaka yang tak menjawab atas fakta yang sebenarnya terjadi. Kisah kali ini cukup menarik sih bagiku dan tetap menjadi insiden tragis dan misterius. Oke lah, sekian dulu kisah tragedi kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di next tragedi. Jangan lupa komen. Terima kasih dan bye.